Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk pendengar RKU FM 101,5 MHz yang mendengarkan siaran kami. Saat ini kita berada live atau langsung dari studio 2 atau tepatnya berada di halaman studio Radio Kayong Utara FM yang berada di Jalan Manunggal 19 Sukadana Kayong Utara. Saat ini dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kayong Utara yang pertama yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati Haji Hildi Hamid yang saat ini dengan senang hati sudah berada bersama saya di sini, dan nanti Anda di rumah bisa berpartisipasi tentunya melalui line telepon yang sudah dipublikasikan. Saya Heri Purwanto, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kami hadirkan kepada Bapak Hildi Hamid. Mohon izin Bapak, selamat sore. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bapak ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kita didengarkan langsung di rumah Bapak yang hadir di sini, Bapak Ibu hadirin semuanya. Terima kasih tentunya. Kita langsung saja nih Pak, santai, nanti ada door prize nih Pak untuk yang hadir di sini. Ada bikisan di belakang saya. Jadi kita akan dialog di sini, ada beberapa pertanyaan. Tema kita adalah peran Radio Kayong Utara dalam mencapai target Selat Karimata 2016. Nah, itu di sini ada menitik beratkan tentang publikasi destinasi pariwisata Kayong Utara. Belum lama kalau kita berbincang-bincang masalah destinasi wisata, kita berbicara masalah Selat Karimata 2016 yang tentunya membanggakan. Nah, ini Bapak bagaimana? Kalau dulu 2 bulan yang lalu kita sudah pernah berinformasi, berdialog sebelum sel dilaksanakan. Hari ini setelah sel dilaksanakan, bagaimana kegiatan sel yang kita laksanakan, dan Bapak selaku Bupati apa yang Bapak rasakan ini Bapak? Yang jelas capeknya belum hilang. Iya, capek Bapak ya. Jadi begini, saya sangat bahagia sekali, bangga sekali ya, dengan penyelenggaraan Selat Karimata. Karena pada saat setelah Bapak Presiden Jokowi berangkat terbang, itu malamnya memang dari seluruh kementerian yang hadir itu pada kumpul di rumah. Karena mereka ingin pamitan, mereka baru hari Minggunya pulang, sehingga mereka kumpul di rumah. Yang membuat saya bahagia juga sekaligus bangga karena mereka menyatakan bahwa ini acara saya yang paling sukses Di antara yang sudah-sudah. ya. Tepuk tangan dong untuk yang sudah di studio. Kembali. Karena apa? Mereka juga menyadari, memahami, dan mengetahui bagaimana peran dari baik panitia pusat, kemudian panitia di tingkat provinsi, dan kerja keras panitia di Kayong Utara. Nah, memang saya langsung sampaikan bahwa berterima kasih sekali pada kementerian lembaga yang benar-benar mendukung acara sel ini secara total, termasuk kepada PLN, pada Telkom, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ya, dan kementerian yang benar-benar secara total membantu kita. Nah, saya kemudian pasca sel, saya juga melihat acara lanjutan dari Selat Karimata ini. Saya ke Bangka Belitung. Ternyata di Belitung tidak ada satu menteri pun yang hadir. Di jarak yang tidak terlalu jauh dari Iya. Padahal ini rangkaian dari Selat Karimata. Sehingga memang bahkan saya selaku tamu diminta untuk berbicara, naik ke stage, naik ke pentas. Dari istilahnya mengenalkan diri seperti itu, dan juga dengan Deputi SDM di Kemenko Maritim. Baik Bapak. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ternyata
sel Selat Karimata yang kita lakukan yang berada di Kayong Utara memang sudah menjadi perhatian besar bagi masyarakat, terutama dari pemerintah pusat. Nah, kemudian minggu berikutnya saya ke Tanjung Pinang, Kepri. Sebagai diketahui, pemirsa juga mesti tahu, Kepri ini sebenarnya adalah pesaing Kayong Utara untuk menjadi acara puncak. Nah, tapi akhirnya diputuskan mereka di acara penutupan. Yang semula mestinya itu penutupan, kita pembukaan presiden ditutup oleh wakil presiden. Ternyata ditutup oleh Menteri Pariwisata aja. Menteri yang lain juga tidak ada. Nah, ini setelah itu saya melihat ini suatu berkah yang luar biasa ya, Bagi Kayong Utara, Bapak ya. Kayong Utara. Demikian. Jadi itu tadi pendengar di rumah yang mendengarkan kami dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di podium indah kita ini. Jadi Bupati sudah mengatakan bahwa sel Selat Karimata itu boleh dibilang cukup sukses, Bapak ya. Sangat sukses sekali jika dilihat dari perbandingan-perbandingan yang masih rangkaian. Nah, ini Bapak, setelah ini tentunya bukan hanya sebagai wacana saja ke depannya, belum juga berselang lama, bagaimana ke depannya? Target-target apa yang akan Bapak tempuh selaku Bupati Kayong Utara, tentunya melalui SKPD kita yang ada ini Bapak, untuk terus bukan hanya megah di saat 15 Oktober saja, tetapi ke depannya terus semakin baik gitu Pak, untuk destinasi wisata di Kayong Utara. Nah, inilah saya tegaskan pada saat ini, perlu disosialisasikan ke masyarakat ini ya, dengan adanya RKU ini menjadi media ya, bahwa sebenarnya untuk mempercepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kayong Utara ini, pemerintah melalui RPJMD itu sudah menetapkan ya, sudah menetapkan bahwa salah satu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ini melalui pariwisata. Ya. Nah, ini mesti dipahami dulu oleh masyarakat. Karena untuk pariwisata ini sangat tergantung dengan peran dari masyarakat itu sendiri. Nah, kita sadar bahwa masyarakat kita belum begitu banyak yang tahu, yang mengenal apa yang harus mereka lakukan untuk menyambut tamu-tamu dalam hal wisatawan. Kan ini ada beberapa yang belum terganti mungkin Pak, semacam budaya mungkin dan lain sebagainya. Maksudnya itu pengen nimbrung Pak biar bisa nebeng nggak di RKU ya. Mungkin ya. Jadi gini, ya ini yang saya sebutkan bahwa masyarakat kita karena belum memahami benar pariwisata itu seperti apa. Iya Bapak. Ya, bahwa banyak wisatawan ya, itu mendatangi ke suatu daerah. Pertama daerahnya dikenal dulu. Makanya kita lakukan sel Karimata itu supaya orang di luar Kayong Utara, di Kalimantan Barat, di Indonesia tahu dulu Kayong Utara itu apa. Kenapa? Biasa kami ke Jakarta kalau mau mengusulkan program itu bilang Kayong Utara, apa Kayong Utara tuh? Bukan di mana, apa Kayong Utara tuh, gitu lah. Ada yang nulis Kanyong Pak. Ada yang tulisannya Kanyong dan lain sebagainya gitu. Iya baik. Nah artinya ini perlu kita kenalkan dulu. Tapi sekarang ya orang sudah mudah. Saya kemarin berpikiran presiden aja bilang Kayong itu akan susah dah. Kayong Utara tuh ternyata familiar sekali dengan nama Kayong Utara. Nah ini udah satu modal kita. Nah, bahwa wisatawan ini hadir ke tempat kita, ya, dia mau hadir itu bukan hanya melihat yang aneh, bukan itu, bukan dia hanya di Kayong Utara ada ini yang di tempat lain tidak ada, bukan hanya itu, yang di tempat lain pun di sini ada pun dia akan lihat, itu wisatawan. Nah, inilah sebenarnya semua yang harus kita manfaatkan. Apalagi kita dengar, kita banyak budaya kita
terus permainan tradisional kita, ya. Ini yang harus kita tampilkan. Nah, kita ada tradisional apa namanya kalau di Kayong ini yang main dari bambu itu? Senggayung. Ya, nah itu. Nah, ini sayangnya belum kita tampilkan pada saat acara waktu penerimaan para yakter itu gitu loh. Nah, memang dia juga memang selain di lokasi suatu kegiatan ataupun kondisi alam yang sama pun dia akan lihat. Ya. Karena memang mereka wisatawan gitu loh. Artinya memang menyenangi perjalanan dan melihat kehidupan masyarakat tuh mereka senang. Gitu. Artinya umpamanya kita bawa kesedahan, mereka beladang sawah pun mereka suka. Nah, ini yang belum kita sadari gitu loh. Nah, selama itu bersih, ya. Kemudian yang pertama ini bersih lah. Jadi kalau homestay kita buat apa segala, ya, ini selama itu bersih. Nah, kemudian toilet. Nah, kita ini kan kesulitannya orang kita terbiasa dengan kloset jongkok, ya. Orang gemuk tuh payah deh. Gitu, jongkok gitulah. Ini yang perlu kita beri pemahaman dulu kepada masyarakat kita. Iya, baik Bapak. Gitu. Dan tentunya melalui Bupati Kayong Utara dan juga kedepannya terus bekerja ya Pak ya untuk karena satu poin yang mungkin perlu jadi catatan kita bersama tentang berbagai prasarana Pak untuk akses. Kemudian ada beberapa teman yang sudah browsing Pak, gimana sih untuk ke pelapis katanya di sana kayaknya karangnya bagus. Mungkin ada wacana untuk ke sana Bapak berkaitan dengan itu Bapak? Saya pikir kalau misal untuk akses, untuk armada, speedboat dan lain sebagainya kita udah miliki, gitu ya. Memang yang belum kami atur ini masalah biaya transportasinya ke sana. Karena gini, karena speedboat ini kalau dia umpamanya kita ada Kayong 2 itu dengan 40 penumpang. Kalau isinya 10 penumpang ruginya banyak sekali gitu loh. Bukan hanya rugi banyak sekali gitu ya, karena BBM-nya. Nah, memang kalau wisatawan ini sebenarnya mereka menghendaki perjalanan itu paling jangan lebih dari 3 jam. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan sehingga memang kita harus perlu ada speedboat. Ini yang kami cari, makanya kita ada speedboat yang isi 20, ada yang isi 40. Nah, ini yang akan kita efektifkan. Ini yang untuk mengantar para wisatawan. Sementara ini kami selalu menyarankan kalau ada bisa pengunjung yang mau ke Pulau Karimata, silakan mereka kumpul dulu berapa orang sehingga supaya biaya tidak terlalu berat, bisa ringan Bapak ya. Oke, baik. Baik Bapak, sebelum kita closing kita mohon Bapak untuk memberikan 2 pertanyaan kepada hadirin yang ada di sini. Yang di pojok sana itu Bapak Ibu hadirin yang perwakilan dari sahabat RKU Bapak. Jadi pecinta RKU FM. Jadi kita undang beberapa di sini dan mungkin Bapak bisa memberikan termasuk dengan Bapak-bapaknya. Kita ada 2 door prize Bapak yang bisa Bapak ajukan kepada saat ini juga Bapak. Silakan Bapak bisa ajukan 2 pertanyaan. Yang kaitan dengan dialog boleh Bapak, apapun Bapak, santai ya Pak. Mbak Enggo mungkin bisa bantu pandu untuk door prize ini sebelum kita tutup. Nanti Mbak Enggo dan hadirin yang masih tetap mendengarkan RKU FM di rumah, kita nanti akan ada juga pembagian hadiah lomba. Oh enggak, oke baik. Kita langsung saja ke door prize dan masih Bapak pikirkan pertanyaannya. Oke, baik, ada 2. Jadi sambil Bapak menyiapkan pertanyaan, jadi pendengar tadi yang bagi Anda yang baru saja bergabung, kita masih berdialog dengan Bupati Kayong Utara, Bapak Haji Hildi Hamid dalam rangkaian kegiatan Hari Jadi Radio Kayong Utara FM. Yang pertama kita membicarakan masalah peran Radio Kayong Utara FM dalam mencapai target Sehat Selat Karimata 2016, publikasi destinasi pariwisata Kayong Utara, dan kita sudah berbicara beberapa hal tentang capaian yang didapat Kabupaten Kayong Utara, bahwa Sehat Selat Karimata kemarin cukup baik, cukup sukses dan terlaksana
terbukti dengan berbeda dengan sel-sel yang sudah di daerah lainnya. Kemudian juga capaian target dari pengunjung cukup banyak, tapi secara angka jumlah kita belum bisa mengetahui. Untuk itu Bupati tadi juga cukup mengharapkan bahwa agar ada peran aktif masyarakat lah gitu ya, untuk memiliki juga beberapa potensi dan destinasi yang kita miliki, karena ini memakan anggaran pembangunannya 14 miliar rupiah. Jadi bukan mudah, dan tentu ini adalah ada upaya ke depan untuk menata pedagang melalui paguyuban dan lain sebagainya. Kemudian wisata bahari untuk dimantapkan kembali, dan tadi juga sudah ada penelpon. Banyak juga harapan dan mewakili untuk mengucapkan RKU FM ini untuk ulang tahun yang pertama. Dan ya, bagaimana Bapak? Nah, saya ingin tanya aja kepada Bapak Ibu yang ikut menyaksikan acara Sel Karimata. Ya. Pertanyaan saya, acara apa yang paling menarik pada acara Sel Karimata itu? Oke, bisa satu saja berdiri. Nah, siapa aja Bapak-bapak SKPD boleh silakan. Acara apa yang paling menarik bagi Bapak Ibu? Ada satu door prize yang nanti akan ada 2 door prize untuk 2 pertanyaan tentunya. Ayo silakan, satu bisa hadir, bisa ke depan mungkin menghadap ke sini. Ya. Bapak-bapak kepala desanya mungkin. Udah ada ibu-ibu Bang Heri, sudah ada ibu-ibu yang tunjuk tangan. Silakan. Ibu, ini sepertinya salah satu pendengar setianya RKU. Silakan Ibu yang di ujung boleh ke sini sambil perkenalkan dirinya biar Pak Bupati lihat wajahnya. Berdiri mungkin Ibu. Sini. Oke. Ya Kak Enggo yang datangin ya. Oke, silakan berdiri dulu Ibu. Ini mungkin salah satu yang menjadi penikmat Pak di dalam sajian perhelatan Sel Selat Karimata. Coba pertanyaan saya dulu. Ibu menonton enggak acara Sel Karimata? Nonton. Nah, apa yang paling Ibu senangi di acara-acara itu? Terjun payung. Wah. Terjun payung, karena belum pernah melihat terjun payung, Bu ya. Belum ada di Kayong Utara gitu. Gimana Pak? Ya, betul. Betul. Oke, boleh. Jadi, Ibunya bisa ke samping Ibu. Saya informasikan bahwa salah satu penerjun payung dari Angkatan Laut kemarin yang perempuan itu adalah anak Kayong Utara. Wow. Iya, membanggakan ya. Oke, satu lagi Bapak, pertanyaannya untuk satu door prize berikutnya kita bagikan sekalian. Aduh. Sebelumnya. Jadi Pak Bupati, para undangan tidak akan menyesal kalau menjawab pertanyaan Bapak pada siang hari ini. Karena kenapa door prize yang disiapkan ini dipastikan penerima akan menjadi salah satu sahabat setianya RKU. Oke, itu dia cluenya. Itu cluenya ya? Iya. Nggak usah dibocorin ya? Iya. Oke, baik, makasih Kak Enggo. Ya. Nah, ini yang kedua. Siapa yang diundang presiden, dipanggil presiden, ini kan ada 2 ya. Siapa yang Bapak Ibu kenal? Siapa yang dipanggil oleh presiden pada saat itu? Pada acara puncak 15 Pada acara puncak Oktober. 15 Utusannya Oktober. saja dari mana asalnya atau namanya Pak? Kalau namanya pasti lupa Iya, ya. Banyak baik. Kira-kira nama siapa ada. dan dari mana gitu Pak? Ya berdasarkan profesi mungkin Bapak ya? Dari mana? Iya, atau profesinya apa? Iya. Ada 2, siapa? Iya. Iya, Kak Enggo ya. Silakan Bapak. Bupati yang putuskan. Oke, ya pada 15 Oktober di acara puncak, memang Pak Jokowi, Bapak Presiden kita sudah menyiapkan door prize ternyata untuk betul. lebih akrab lagi dengan masyarakat Kayong dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Tapi jangan dijadikan jangan jawabannya yang ditandain ya Kak Enggo ya. Iya, oke. Oke, silakan. Ya. Siapa Kak Enggo? Silakan maju Ibu cantik ini. Oh iya, silakan Ibu. Oke. Jawabnya apa Ibu? Oke, Silakan. jawabannya apa? Yang satunya ibu guru dari Batu Barat. Terus yang satunya lagi anak SMK dari Teluk Batang. Iya, anak SMK, anak Mbak Busada. Iya. Bukan Mancing anak Bapak SMK, ternyata juga hafal anak Ibu Mbak ya. Busada. Baik. Jadi ada satu guru dan satu pelajar Ibu ya. Mbak Busada Teluk Batang, Pak. Iya, Teluk Batang, betul. Mbak Busada. Oke, baik, terima kasih betul. Ya, Silakan Ibu berada di sini maju Ibu. ke depan, tepuk tangan. Oke, baik, Bapak menyerahkan hadiah dan sekaligus menutup kita dialog di kesempatan Oke, siang baik. hari ini. Mungkin ada Terima pesan kasih, Bapak untuk pendengar kita yang saat ini sedang mendengarkan? Saya mungkin berharap kepada masyarakat ini
benar-benar mencintai RKU ini. RKU dapat dijadikan suatu media untuk baik itu sebagai informasi, sarana informasi maupun sarana pendidikan bagi masyarakat di Kayong Utara. Yep. Baik, terima kasih Bapak dan pendengar di mana saja Anda berada. Demikian dialog kami langsung dari Studio 2 di halaman RKU FM Jalan Manunggal 19.